Langkah-langkah mengonstruksi teks kritik sastra. 1. Pilih karya sastra yang akan dikritik. Karya sastra yang kalian kritik dapat berupa cerpen, novel, puisi, dan drama. 2. Kuasailah materi dengan membaca secara utuh karya sastra yang akan dikritik. Caranya, kalian membaca karya sastra yang sudah dipilih sampai dengan selesai. Apabila ada bagian yang belum kalian pahami, maka baca kembali karya tersebut sampai kalian paham. Ketiga, buatlah sinopsis dari karya sastra yang dibaca. Setelah kalian selesai membaca karya sastra yang akan dikritik, kalian membuat sinopsis atau menceritakan kembali secara singkat isi dari karya yang kalian baca menggunakan bahasa sendiri. 4. Analisislah unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Misalnya, yang kalian pilih adalah cerpen, maka unsur intrinsiknya meliputi tema, tokoh, penokohan, latar, alur, sudut pandang, gaya bahasa, konflik, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsiknya terkait tentang riwayat hidup pengarang, entah berkaitan tentang latar belakang sosial budaya pengarangnya maupun tentang keagamaan yang dianut oleh penulisnya. 5. Datalah kelebihan dan kekurangan karya tersebut. Setelah kalian menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsiknya, tentu kalian akan menemukan apa kelebihan dari karya itu dan apa kekurangan dari karya tersebut. Kalian tulis secara lengkap apa yang kalian temukan tentang kelebihan dan kekurangan dari karya tersebut. 6. Berikanlah penilaian terhadap karya yang dibaca berkaitan dengan kualitasnya. Setelah kalian menentukan kelebihan dan kekurangan dari karya yang kalian baca, silahkan berikan penilaian tentang karya tersebut berkaitan dengan kualitasnya. Misalnya, apakah karya tersebut termasuk karya yang bermutu, atau karya yang berbobot, atau bahkan karya tersebut sangat unik dibandingkan dengan karya yang lainnya. Jangan lupa dalam memberikan penilaian ini, kalian harus menyertakan data pendukungnya. 7. Buatlah simpulan berkaitan dengan rekomendasi berupa pertimbangan layak atau tidaknya karya tersebut dibaca. Untuk simpulan ini berarti berisi tentang penegasan kembali, atau dengan kata lain, kalian menuliskan kembali pendapat kalian yang sudah disampaikan sebelumnya pada bagian atas. Kemudian kalian sampaikan dengan bahasa yang berbeda. Dan jangan lupa kalian juga bisa memberikan rekomendasi untuk penulis terkait tentang karya yang dibaca oleh kalian itu layak atau tidak, atau bisa juga kalian memberikan rekomendasi kepada penulisnya terkait tentang bagian-bagian tertentu yang perlu diperbaiki oleh penulis. Berikutnya, sebelum kalian mengonstruksi teks kritik sastra, alangkah baiknya kalian mendesain kerangka teks kritik sastra terlebih dahulu. Berikut ini saya contohkan cara membuat kerangka teks kritik sastra. Pertama adalah menentukan topik. Misalnya ini adalah cerpen yang saya baca tentang robohnya Suro Kami. Nah, topik yang dibahas di dalam cerpen tersebut adalah berkaitan tentang kehidupan beragama. Kemudian dari topik itu saya mengambil judul karena yang akan saya ulas adalah tentang
menguak makna cerpen Robohnya Suro Kami karya A.A. Nafis. Jadi fokus yang akan saya kritik atau akan saya bahas di dalam kritik sastra yang saya buat adalah tentang makna di dalam cerpen tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah pernyataan pendapat. Nah, di bagian ini saya hanya akan menyampaikan ide dua hal. Yang pertama adalah penyampaian pesan lewat karya sastra tidak mudah. Kemudian yang kedua adalah pengarang menyajikan pesan religius. Yang berikutnya yang keempat adalah sinopsis. Di dalam sinopsis ini ada dua ide. Yang pertama adalah pekerjaan kakek semasa hidup dan kakek sebelum meninggal. Lalu yang berikutnya adalah pernyataan pendapat. Nah, ini berkaitan tentang kelebihan dan kelemahan. Kalian tadi di bagian awal sudah membahas tentang langkah-langkah mengonstruksi teks kritik sastra ya. Nah, kegiatan melakukan analisis kelebihan dan kelemahan di dalam karya itu. Nah, kelebihan dan kelemahan yang sudah kalian tentukan, kemudian kalian tuliskan idenya apa saja yang ditemukan. Yang pertama di sini ada isi cerpen seperti dongeng anak muslim. Kemudian yang berikutnya penggunaan simbol keagamaan. Ketiga, riwayat penulis. Keempat, latar belakang sejarah pembuatan cerpennya. Kemudian terakhir adalah batasan agama pada pemilihan suro. Nah, berikutnya adalah berkaitan tentang penegasan ulang, yaitu sistematika yang ketiga. Di bagian ini idenya ada simpulan penilaian karya secara garis besarnya gitu kan ya. Di bagian pernyataan pendapat sudah disampaikan, penyampaian pendapatnya juga sudah disampaikan. Kemudian di bagian akhir ditegaskan kembali penilaian kalian terhadap karya sastra yang dibaca dengan menggunakan bahasa yang berbeda atau kata yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama. Kemudian yang berikutnya ada rekomendasi kepada pembaca gitu kan ya. Nah, rekomendasi ini di bagian penegasan ulang ini bisa berupa rekomendasi untuk pembaca atau rekomendasi untuk penulisnya. Terakhir, kembangkan kerangka menjadi teks kritis sastra utuh. Jadi dari ide-ide yang sudah saya contohkan itu dibuat menjadi teks kritik sastra. Untuk contoh lengkapnya bisa kalian lihat di LKPD nantinya.